Baik, Bapak Ibu juga sahabat orang muda, shalom juga buat Kak Abraham. Pada pagi ini, perenungan kita terambil dari buku perenungan Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di pagi ini, tema besar kita yaitu Juru Selamat yang hidup. Ibrani 7 ayat 25 berfirman, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Engkau harus menyampaikan firman kehidupan, membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, dapat memuliakan Bapamu yang di surga. Pengakuan gereja, deklarasi bukti-bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah agen-agen surga yang dipilih untuk menyatakan kasih, pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian umat Allah ketika dikesankan oleh Roh-Nya akan menginsafkan setiap orang dari dosa, mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah, mengakui kuasa-Nya yang dinyatakan melalui para bapa dan para nabi, mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat-mujizat kasih karunia Kristus, Juru Selamat yang hidup dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi. Pengakuan yang berharga akan kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan ini, jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak, yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa. Rasul berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan, adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang menuntun pria dan wanita ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain, dan tindakan mewartakannya, memperdalam dan menguatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan, harapan, dan kedamaian yang memenuhi hati mereka, mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang, bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Renungkan lebih dalam. Keinginan untuk mewartakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Kapan terakhir kali saya memberitahu seseorang tentang kasih Kristus? Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda untuk perenungan kita. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Terima kasih Mira. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara orang muda, dan seperti kita pagi ini, Shalom. Apa kebutuhan terbesar ataupun kekhawatiran setiap anak-anak manusia? Kebutuhan kita dan kekhawatiran kita itu kita khawatir untuk mati, dan kebutuhan kita yaitu rindu untuk hidup dengan umur yang panjang. Ya, hidup dengan umur yang panjang, dan itu sebenarnya adalah rencana Tuhan. Tapi kemudian manusia keluar dari rencana Tuhan itu. Karena berdosa, akhirnya umur panjang yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rencanakan itu sedikit terpending, ya, sedikit terhalang program itu. Tapi Tuhan tetap dalam rencananya. Sehingga Tuhan memberikan akhirnya juru selamat, yang kita bersyukur untuk juru selamat yaitu Yesus Kristus yang menolong kita
sehingga kita diyakinkan bahwa kita juga mempunyai pengharapan untuk memiliki hidup yang kekal itu. Pagi ini kita mendapatkan judul Juru Selamat yang Hidup, dan ayat penuntunnya Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kemudian Yesus memberikan teladan bagi kita tentang apa manfaat kita hidup. Jadi kalau kita pengen hidup umur panjang, kita sehat, hidup lebih lama lagi, kira-kira apa untungnya? Ya, apa yang didapat keuntungan orang-orang di sekitar kita? Karena ayat kita mengatakan sebab ia hidup untuk senantiasa menjadi pengantara mereka. Yesus hidup untuk menjadi berkat. Yesus untuk hidup menjadi pengantara kita kepada Bapa. Saat kita diberikan kehidupan yang panjang, umur panjang, lanjut usia, kira-kira apa benefit yang diterima oleh orang-orang di sekitar kita? Apa benefit yang diterima oleh mungkin keluarga besar kita? Apa benefit mungkin yang kalau kita katakan yang akan diterima oleh orang-orang yang membenci kita? Itu yang menjadi sesuatu yang penting untuk boleh kita renungkan pagi ini. Tetapi mendahulunya kita diyakinkan bahwa juru selamat kita hidup. Ada pernyataan tadi, satu ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang dikutip di sini, kamulah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani. Jika kita membaca ayat itu, kalimat itu, kamulah bangsa yang terpilih. Artinya apa? Ada yang tidak terpilih. Ada satu bangsa yang tidak terpilih, tetapi kita mengklaim diri, Rasul Petrus menyatakan kita harus berbangga dan kita merasa kita adalah bangsa yang terpilih. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di dalam Matius 22 ayat 14 mengatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi kemudian bukan hanya kedua hal ini, dipanggil dan dipilih, tetapi kemudian yang berikutnya yaitu apa? Lebih sedikit lagi yang bertahan. Nah, itu yang menjadi penting. Lebih sedikit lagi yang setia, lebih sedikit lagi yang tetap bertahan dalam iman dan pengharapannya dengan pengakuannya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dan pelajaran kita pagi ini sederhana sebenarnya, tapi menolong kita untuk kembali mengingat iman kita bahwa dengan kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus setelah kematian, iman kita tidaklah sia-sia. Hingga kemudian hari Jumat minggu ini, kita akan ada dalam perayaan yang masih dirayakan, yaitu Jumat Agung, kematian Yesus, kemudian hari minggunya yaitu kebangkitan Yesus, sehingga dengan perayaan itu kita diingatkan bahwa iman kita tidak sia-sia, sehingga karena itulah kita juga dipilih Tuhan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena ada imamat juga, imam-imam Allah yang tidak rajani, yang dia tidak melakukan tanggung jawab kehendak Tuhan sebagai seorang imam. Dan ada bangsa juga yang tidak kudus. Ya. Jadi ada umat yang kudus, sekarang kita ada dalam pilihan yang mana? Umat kepunyaan Allah sendiri, jadi mereka itu bangsa yang terpilih, yang rajani sebagai imam, dan bangsa itulah kepunyaan Allah. Jadi saat kita menjadi umat yang tidak terpilih tadi, karena kita tidak melakukan tanggung jawab sebagai imam-imam yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak menjadi umat yang kudus, berarti kita bukan kepunyaan Allah. Dan kemudian saat kita menjadi kepunyaan Allah, tanggung jawab kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi apa artinya? Saat kita punya pengharapan sehat, panjang umur, usia yang lanjut, ada berkat, ada benefit yang orang lain terima. Jadi umur panjangnya itu bukan untuk kita, sehingga kehidupan kita apakah sudah memberitakan tentang perbuatan kasih kemurahan Bapa Tuhan Yesus yang indah itu di dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi mari kita diingatkan, kita diberikan satu hari kehidupan, kira-kira apa keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang di sekitar kita? Apa yang akan diperoleh mereka-mereka yang membenci kita? Keuntungan yang mereka bisa peroleh yang pertama seperti firman Tuhan, sudahkah kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka dengan umur panjang yang kita terima dari Tuhan? Dengan penambahan satu hari ini,
Sehingga kemudian di dalam perenungan yang lebih dalam tadi dikatakan keinginan untuk menyatakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Kapan terakhir kali saya memberitakan tentang kasih Kristus? Kapan Bapak Ibu, saudara-saudara, atau rekan-rekan orang muda saat ini menyatakan kepada orang lain bahwa Yesus itu sangat baik. Yesus itu luar biasa. Kapan terakhir kali? Jika kemarin kita sudah menjadi saksi, biar hari ini boleh kita menjadi saksi dan mengatakan bahwa juru selamat kita hidup. Karena juru selamat kita hidup, saya akan memperoleh kehidupan yang kekal juga. Saya akan memperoleh hidup itu juga. Dan kemudian saya telah menjadi umat yang terpilih, tetapi kemudian tidak sekedar terpilih, saya akan bertahan dalam iman karena apa? Genggaman iman kita itu kadang menyakitkan dengan situasi yang ada. Tapi kemudian bagaimana respon kita? Boleh menyatakan lewat kehidupan kita, ya, setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan. Jadi setiap kebenaran, setiap berkat yang kita terima, kita kembalikan dalam hidup ini untuk kita pun boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dan biarlah lewat perenungan yang sederhana ini, kita diingatkan dan boleh bersyukur, iman kita tidak sia-sia, iman kita tidak sia-sia. Mungkin ada satu dua ayat yang boleh saya baca kembali. Ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Di sana katakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi pengharapan kita pada Tuhan Yesus tidak sia-sia, karena ada pengharapan untuk hidup setelah kematian. Dan Yesus menjadi buah sulung yang telah pertama kali bangkit menang atas maut. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup kita di dalam Yesus itu bukanlah kehidupan yang monoton, bukanlah kehidupan yang tidak ada arti, tetapi kita harus menjadi berkat. Sehingga tadi kembali kepada perenungan yang lebih dalam, kapan kita terakhir memberitakan kepada orang-orang sekitar kita tentang kasih dan rahmat Allah yang luar biasa itu. Biarlah itu boleh menjadi perenungan bagi kita, dan biar sepanjang hari ini tentunya saat kita melakukannya hari ini, besok pagi saya rindu ada kesaksian tentunya ya. Bukan berarti, mohon maaf, ada kesaksian tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan sampai itu juga menjadi batu sandungan. Artinya apa? Saat kita melakukan tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan, menolong orang, apalagi yang sifatnya fisik, memberikan bantuan materi dan segala macam, ingat, jangan sampai lewat kesaksian kita, seperti kata firman Tuhan di dalam khotbah Yesus di atas bukit di dalam Matius 5 sampai ke 7, ada istilah di situ, upahmu telah dibayar. Jangan sampai itu terjadi, sehingga kemudian waktu kita menyaksikan kasih Allah, bukan membesarkan apa perbuatan kita karena membantu orang lain. Bukan. Tetapi kita membesarkan apa yang telah Allah buat dalam hidup ini, sehingga memampukan kami, memampukan saya, memampukan Bapak, Ibu, Saudara-saudara orang muda, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sedikit berbeda. Saat kita tadi mengagungkan diri karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan, artinya apa? Firman Tuhan katakan, upahmu telah dibayar. Dan waktu upah kita telah dibayar dengan mungkin kerinduan kita untuk dipuji, kerinduan kita untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan orang lain, berarti Tuhan Yesus tidak punya hak lagi, tidak punya kewajiban untuk memberikan upah hidup yang kekal itu. Karena sehingga kemudian waktu di akhir zaman, Yesus Tuhan memberikan suatu pengakuan yang menyakitkan, pernyataan bahwa dia tidak mengenal kita, dan kemudian kita protes. Tuhan, saya yang rajin doa subuh, saya suka membantu orang, mengunjungi orang di penjara. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak, aku tidak mengenal engkau. Tidak mengenal karena apa? Karena upah perbuatan baik kita ya telah terbayar. Terbayar dengan apa? Dengan motif-motif kita. Jadi kita juga perlu berhati-hati waktu menyatakan kesaksian, rasa syukur, dan apa yang telah kita buat, biar sekali lagi kita disembunyikan di balik salib Kristus, dan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Dan biarlah pagi ini, karena kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah yang kudus, biarlah mari kita memberitakan
kebesaran-kebesaran perbuatan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain, dan orang lain yang menerima benefit, ya, keuntungan dari kehidupan yang Tuhan Yesus tambahkan bagi kita satu hari ini. Ya, mereka juga bersuka cita dan kita pun boleh diberkati. Sekali lagi, intilah ingatan yang baik. Mari kita boleh memuliakan Tuhan, karena pengharapan kita di dalam Juru Selamat yang hidup, kita juga akan menerima kehidupan yang baru, dan kehidupan itu sudah kita terima pagi ini. Dan bagaimana kita boleh pagi ini, sepanjang hari ini, boleh menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh amat baik. Dan Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk boleh menggunakan kehidupan yang Tuhan Yesus berikan itu untuk kemuliaan dan hormat bagi namanya. Tuhan Yesus berkati kita di pagi hari ini. Amin. Amin, terpujilah Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, puji Tuhan untuk kasih dari Juru Selamat kita yang selalu kita terima di setiap pagi, dan juga menuntun kita untuk dapat membagikan kasih itu buat orang-orang di sekeliling kita. Di waktu pagi ini, jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, saya persilakan boleh kirimkan via chat, dan sambil merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari kembali kita memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Satu keteguhan hati telah ku lalui. Mungkin pernah terfikir untuk menyerah, ku tak sanggup lagi. Namun ternyata tak pernah kau biarkan sedetik pun ku jatuh. Kau memegang tanganku selalu, kau menjadi kaki kuatku saat ku daki gunung tinggi yang terjalirku. Kau menangkan hatiku saat ku hampir rapuh. Kau ingatkan janji setiaku untuk bagikan kasih-Mu kepada dunia. Namun ternyata tak pernah kau biarkan sedetik pun ku jatuh. Kau memegang tanganku selalu, kau menjadi kaki kuatku saat ku daki gunung tinggi yang terjal itu. Kau menangkan hatiku saat ku hampir rapuh. Kau ingatkan janji setiaku
kepada dunia. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan segalanya. Berjalan bersamamu, ku tak akan gagal. Oh, dan kini ku sadari hanya Engkau yang bisa, hanya cintamu yang sanggup kuatkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau telah sediakan segalanya. Berjalan bersamamu Tuhan, ku percaya aku tak mungkin, aku tak akan gagal. Aku tak akan gagal. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Mungkin ada usulan doa yang mau disampaikan secara langsung di pagi ini. Saya persilakan bagi Bapak Ibu juga sahabat orang muda sebelum kita akan masuk dalam doa bersama.